Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali terkoreksi turun 3% lebih ke angka 7.137. Dan di video ini saya coba analisa bagaimana potensi ISG setelah penurunan tajam hari ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari ISG yang jika kita lihat secara teknikal saat ini sudah sangat downtrend. Jadi sebelumnya sempat bertahan dari bawah 8.000, mencoba naik kembali di atas garis EMA 50-140, bisa kita lihat ISG gagal lanjut naik. Setelah itu mulai membentuk lower low. Setelah membentuk lower low, sempat mencoba bertahan di 7.650, ternyata masih gagal bertahan. Saat ini sudah mencapai target penurunan di video sebelumnya di sekitar 7.300. Saat ini malah menyentuh kembali harga 7.150. Jadi cara pergerakan bisa kita lihat. Sebelumnya ISG bergerak sangat uptrend, sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA, terus naik tinggi pada tahun 2025, pada saat masuk tahun 2026 ini mulai perbalikan arah, dan saat ini malah garis EMA 50 ada potensi untuk berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Jika terpantau garis EMA 50 berada di bawah garis EMA 150 ini yang sudah harus hati-hati, karena tren jangka menengah ISG akan bergerak downtrend. Ya, bisa kita lihat di sini pada saat garis EMA 50 turun bawah garis EMA 150, bisa kita lihat ISG terus melanjutkan pelemahan. Setelah mulai berbalik arah di sini baru mulai tanda-tanda perbalikan arah kembali. Jadi hati-hati apabila terkonfirmasi 1 minggu ke depan ISG ternyata garis EMA 50 berpotongan dan berada di bawah garis EMA 150. Tapi untuk saat ini saya lihat ISG minggu depan masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes angka 7.000 yang merupakan support psikologis terdekatnya. Ini harus kita perhatikan, 8.000 sebelumnya merupakan support psikologis terlewati, ini akan menjadi resisten psikologis, apalagi garis EMA 50-150 juga saat ini masih berupa resisten kuat. Jika ternyata minggu depan ISG gagal bertahan di 7.000, gagal rebound dan membentuk high low, maka cara pergerakan ISG akan lebih bahaya lagi cara tren jangka menengahnya, karena ada potensi 7.000 akan menjadi resisten kuat berikutnya, dan ISG berpotensi lanjut turun ke zona support berikutnya di sekitar 6.580 sampai 6.700 atau 6.680 di zona ini. Jadi untuk ISG saat ini belum begitu oke, dan jika kita lihat memang pada penurunan di hampir 3% hari ini, yang menjadi pemberat paling besar itu karena DCII turun 7%, DSSA turun 11%, ini yang membuat ISG juga turun sangat dalam. MLPT juga bisa kita 7%. Memang rata-rata saham-saham saat ini turun sangat dalam. Jadi untuk teman-teman saat ini masih hold saham-saham yang teman-teman punya, teman-teman harus lihat cara teknikal. Apabila saham-saham teman-teman punya masih berada di atas garis EMA 50-150, teman-teman masih mau hold, misalnya secara teknikal saham-saham tersebut masih oke. Tapi untuk saham-saham yang mungkin sudah turun jauh di bawah garis EMA 50-150, teman-teman masih hold, dan teman-teman mungkin pingin average down, menurut saya saat ini wait and see dulu. Karena kita belum tahu bottomnya di mana. Selalu saya jelaskan untuk saham-saham downtrend, untuk saya pribadi, saya akan lebih oke tunggu minimal sideways dulu, atau lebih oke mulai membentuk high low baru coba ikutan entry. Itu juga bukan dengan porsi yang besar. Karena apabila mau average down, jangan sampai modal kita tidak terlalu banyak, kita average, ternyata makin turun, kita average lagi, dan ternyata masih terus turun dan modal kita habis. Tapi untuk teman-teman yang mungkin saham-sahamnya sudah mulai turun bawah garis EMA 50-150, tidak terlalu dalam penurunannya, menurut saya lebih aman pertimbangkan cut loss apabila memang minggu depan masih lanjut turun. Jadi kita kasih lihat saham-saham yang secara teknikal yang sebenarnya masih oke. Adro kemarin baru sempat kita bahas, saat ini memang masih belum berhasil break 2.500, tapi bisa kita lihat walaupun ISG turun 3% lebih, Adro secara tekniknya masih oke. Hari ini memang turun tapi tidak sampai 1%. Jadi untuk saham-saham seperti ini masih oke. Kita coba lihat yang tadi saham turun lumayan dalam, Inco. Inco cara pergerakan bisa kita lihat, ini sudah harus warning. Mencoba naik di atas garis EMA 50, Inco gagal naik, saat ini mulai melemah. Tapi untuk tren jangka menengah, apabila teman-teman masih punya saham Inco, itu masih bisa coba di hold. Karena di bawahnya masih ada garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mungkin dapat di harga atas, ingin coba average down, coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 5.000. Apabila Inco terkoreksi, mengetes atau mendekati garis EMA 150 masih bisa bertanda rebound, baru coba average down. Untuk yang ingin coba pantau the entry pun lebih oke coba tunggu di sekitar
garis EMA 150 untuk entry saham Inco. Ini salah satu contoh apabila kita fokus ke technical. Sekarang kita coba lihat UNTR. UNTR jika kita perhatikan hari ini juga terkoreksi 3%, tapi secara teknikal ini juga masih oke. Karena beberapa kali bisa kita lihat garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham UNTR. Tapi 30.000 memang masih berupa resisten kuat yang menahan kenaikan dari saham UNTR. Jadi untuk saham-saham seperti ini apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba hold. Sekarang kita coba lihat saham yang sudah harus hati-hati. Kita lihat BUFA. BUFA apabila teman-teman mungkin punya dan saat masih hold, misalnya ini warning, secara candle memang ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150 di sekitar 975 dan harga 1000. Tapi jika terpantau minggu depan BUFA break garis EMA 150 ini sudah warning kan secara pergerakan ada potensi akan mulai downtrend. Karena sebelumnya bisa kita lihat BUFA sudah naik sangat tinggi pada saat break garis EMA 50 150. Sekarang sudah mulai tanda-tanda perbalikan arah. Jadi apabila teman-teman mungkin dapat di harga atas, saat ini masih hold dan berharap BUFA reversal dan naik kembali. Tapi ternyata minggu depan lanjut turun di bawah garis EMA 150, teman-teman masih mau hold. Secara pergerakan, menurut saya secara teknikal BUFA sudah tidak oke apabila minggu depan break garis EMA 150. Kan secara pergerakan ada potensi untuk kembali lanjut turun ke support terdekatnya di 850. Jadi coba kita lihat saham lain yang hari ini juga turun lumayan dalam. Coba kita lihat saham emas. Coba kita lihat emas. Emas bisa kita lihat secara teknikalnya masih oke. Jadi emas saya akan bahas di video khusus yang akan membahas emas. Tapi secara pergerakan apabila teman-teman saat ini masih hold sama emas, masih bisa coba hold. Harga emas saat ini juga masih stabil walaupun tidak bergerak naik. Oke, sekarang kita coba lihat MDKA. Nah, MDKA saat ini apabila teman-teman masih hold, masih bisa coba di hold karena masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Tapi teman-teman harus perhatikan apabila minggu depan tembus garis EMA 50, maka cara pergerakan MDK sudah tidak oke. Karena sebelum bisa kita lihat naik tinggi, mengetes 3.500, gagal break, terkoreksi ke garis EMA 50, ini ternyata masih bisa bertahan. Sehingga masih bisa rebound kembali. Ini juga sama, cara candle ini belum terkonfirmasi break, jadi kita masih bisa coba wait and see dulu. Jika pada hari Senin MBKA masih bisa bertahan dari rebound, ini masih bisa coba pantau untuk coba entry apabila teman-teman ingin coba pantau di entry atau yang sudah punya juga masih bisa coba di hold. Tapi jika ternyata tembus, hati-hati cara pergerakan MBKA ada potensi untuk mulai patah tren atau uptrendnya dan target penurunan terdekat di harga 3.000. Oke, sekarang kita coba lihat lagi saham lain. Kita coba lihat TINS. TINS juga bisa kita lihat, ini juga sudah warning. Jadi kita harus screening saham-saham mana cara teknikal masih oke dan masih bisa kita hold. Nah untuk TINS bisa kita lihat mengetes 3.400 sebelumnya bisa bertahan dari rebound. Dan bisa kita lihat di sini mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.650, ternyata TINS gagal naik. Saat ini ada potensi mulai membentuk low. Jadi sekarang mencoba untuk kembali break support di 3.400. Jadi untuk TINS juga harus warning. Apabila minggu depan lanjut turun buat 3.400, akan membentuk low akan lanjut turun dengan target penurunan terdekat di 3.000 sampai garis EMA 150. Oke, sekarang kita coba lihat XL. XL jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah tidak oke. Sebelumnya juga XL bergerak sangat uptrend, tapi secara turun di bawah garis EMA 50 150 secara teknikal sudah tidak oke. Jadi sebelumnya sempat mencoba bangkit setelah menyentuh 2.800, sempat rebound, berhasil naik di atas garis EMA 150, tapi mencoba break garis EMA 50 bisa kita lihat XL gagal break dan kembali membentuk low. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold sama XL, mesti harus hati-hati. Secara teknikal saat ini sudah downtrend. Dengan support terdekat ada di 2.600, tapi teman harus perhatikan apabila tembus 2.600, XL akan lanjut turun ke support lebih kuatnya di 2.500. Jadi untuk IHSG, bulan Maret ini menurut saya saat ini masih belum oke, masih belum ada sentimen positif, malah lebih banyak sentimen negatif dari luar maupun dalam negeri. Dan secara teknikal tidak oke. Apabila teman-teman mau trading pun menurut saya saat ini masih sangat beresiko. Apabila mau entry harus lebih disiplin. Apabila mau tunggu di support, teman-teman harus pertimbangkan untuk keluar apabila entry di support ternyata malah jebol supportnya. Dan lebih oke menurut saya tunggu saham-saham mulai membentuk high low. Kecuali saham-saham yang secara tren masih oke, yang masih uptrend atau masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk saham-saham saat ini downtrend dan teman-teman ingin coba pantau the entry untuk trading, minimal tunggu membentuk high low dulu.
Atau kecuali teman-teman memang ingin investasi pada saham-saham yang sudah turun dalam saat ini. Mungkin seperti BBCA, BBRI, yang secara fundamental katanya oke, tapi saat ini juga sudah turun sangat dalam. Teman-teman mungkin mau nyicil dan berharap setelah ini pelan-pelan akan mulai naik, itu masih oke untuk cicil untuk diinvestasi. Tapi untuk trading, saat ini harus sangat disiplin, karena potensi untuk lanjut turun itu masih sangat besar untuk saat ini. Tapi untuk ISG saat ini, potensi untuk minggu depan mengetes harga 7.000 masih lumayan besar ya. Jadi ini yang penentu ISG untuk jangka pendek untuk saat ini. Jika terpantau bisa bertahan di 7.000, minimal ISG akan mulai sideways. Jadi dorongan turun akan mulai melemah apabila masih bisa bertahan di 7.000. Tapi hati-hati apabila tembus 7.000, secara pergerakan ini akan lebih jelek lagi ke depannya. Karena 7.000 akan menjadi resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham ISG. Jadi akan ada dua resisten kuat di 7.000 dan 8.000. Sehingga untuk mulai uptrend lagi, harusnya akan lebih sulit. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.